Halo semuanya, hari ini kita akan mengerjakan soal-soal dari ujian tulis UGM ya, tahun 2017 kode 714. Ini adalah video kedua untuk soal yang ini, kode 714. Langsung aja yang nomor 41, atom karbon yang memiliki orbital hibrida sp3 terdapat pada molekul. Artinya jika kita memiliki orbital hibrida sp3, ini artinya atom C memiliki 4 buah ikatan sigma. Kalau sigma tulisannya berarti kayak gini ya. Oh, berarti sigma kayak gini, maaf. Kalau yang tadi itu ikatan pi, yang artinya atom C memiliki ikatan tunggal semuanya. Nah, kita lihat dari benzena, etana, etena, etuna, dan fenol yang merupakan ikatan tunggal alias alkana, maka jawabannya adalah yang B. Oke ya, paham ya? Jika misalkan saya punya CH4, dia adalah ikatan tunggal semuanya. Ini adalah ikatan sigma semuanya. Semuanya adalah ikatan sigma, jumlahnya 4, maka hibridanya, ini adalah sp3. Sedangkan jika saya punya C2H4 ya, kita coba C2H4 seperti ini. Artinya ini adalah ikatan sigma, dan salah satunya di sini adalah ikatan pi. Ikatan sigmanya ada 3, sehingga orbital hibridanya hanya sp2. Oke, bisa ditangkap. Lalu bagaimana jika saya punya ini 1, 2, 3, ini C2H2. Untuk satu atom C, dia memiliki satu ikatan sigma di sebelah kanan dan satu ikatan sigma di sini, dan selebihnya ini adalah ikatan pi. Yang artinya untuk atom C yang ini dia memiliki 1, 2 ikatan sigma. Karena hanya ada 2 ikatan sigma, maka orbital hibrida dari atom C ini adalah sp aja. Oke ya, paham ya? Oke, lanjut. Yang nomor 42, dalam reaksi fisi di bawah ini produk yang belum diketahui adalah, nah, kalau yang ini gampang ya. Kita lihat yang bagian atas dulu. 235 ditambah 1 itu adalah 236. Itu harus sama dengan 139 ditambah 1. Ini hati-hati, 1 dikali 2. Berarti 139 ditambah 2 ditambah X. Sehingga untuk X sama dengan, oh ini saya tulis kayak gini aja ya. 236 dikurangi 139 plus 2. Berarti ini adalah 141 sama dengan X. Maka nilai X adalah 95 ya. 236 dikurangi 141 hasilnya 95. Lalu yang bagian bawah kita punya angka 92 di sebelah kiri. Itu sama dengan 53 ditambah 0. Ini ya, 53 ditambah 0 plus ini X-nya tidak diketahui. Berarti 92 dikurangi 53 sama dengan X. Maka X adalah 39. Berarti kita punya angka 95 dan juga 39. 95 berarti yang B. Lanjut, yang nomor 43, atom A mempunyai 11 proton. Untuk atom A, ini memiliki protonnya 11 dan juga neutronnya 12. Sedangkan atom B mempunyai massa atom 16, berarti B, massa atom, berarti massa ya. Ini adalah 16 dan mengandung neutron 8. Jika A dan B berikatan, molekul yang terbentuk mempunyai massa molekul sebesar. Nah, kalau yang ini berarti yang pertama kita harus menentukan jumlah elektronnya atau nomor atomnya. Berarti untuk yang A, nomor atomnya atau elektronnya sama dengan 11 ya. Lalu yang B, untuk elektronnya adalah 16 min 8, ini sama dengan 8. Dari sini kita bisa membuat konfigurasi elektron. Untuk yang A, A11 berarti ini adalah 281. Lalu yang B itu nomornya nomor 8, berarti ini adalah 26. Nah, kalau yang ini dia akan melepas 1 elektron. Sedangkan untuk yang B, karena ini jumlahnya 6, dia membutuhkan 2 elektron.
Sehingga untuk yang A, dia akan berubah menjadi A plus karena dia melepas. Untuk yang B, dia menangkap 2 elektron berubah menjadi B2 min. Ketika kita memiliki A plus bertemu dengan B2 min, maka senyawa yang terbentuk adalah angka 2-nya ini turun ke bawah di sini. Lalu untuk B, ini angka 1 ya, plus 1, dia turun ke sini. Berarti A2B1 atau bisa kita tulis sebagai A2B. Lalu yang ditanyakan adalah massa molekul alias MR. Berarti untuk nomor massa ya. Nomor massa untuk A itu adalah massanya 11 ditambah 12, ini berarti 23. Ini berarti 2 dikali 23 ditambah untuk yang B udah disebutkan tadi masanya 16. Berarti ini 16 sama dengan ini 46 ditambah 16. Ini 2 nyimpen 1 5 berarti ini 62. Jawabannya adalah yang A. Nomor 44. Sukrosa C12H22O11 dapat dioksidasi dengan asam sulfat pekat, menghasilkan karbon dan uap air. Maka reaksinya bisa dituliskan sebagai C12H22 dan O11. Dia akan berubah menjadi karbon dan H2O. Ini sudah disebutkan ya, meskipun dia direaksikan dengan asam sulfat pekat, tetapi ternyata hasilnya yang ditulis berupa karbon aja dan juga uap air aja, nggak ada dituliskan sulfatnya. Lalu jika 342 gram sukrosa direaksikan dengan asam sulfat pekat berlebih, maka volume uap air yang dihasilkan pada keadaan STP. Yang diketahui masanya dari sukrosa adalah 342 gram. Yang ditanyakan adalah volume dari uap air. Yang pertama, kita cek dulu untuk persamaan reaksi. Ini harus kita setarakan. C-nya ada 12, berarti ini ada 12 atom C. H22O11, artinya ini ada 11 H2O, ya kan? Atom H ada 22, 11 kali 2, dan atom O ada 11, 11 dikali 1, berarti udah bener. Lanjut, karena kita memiliki massa di sini, berarti bisa kita cari untuk jumlah mol dari sukrosanya. Ini adalah 342 gram dibagi dengan MR. Nah, ternyata MR dari sukrosa C12H22O11 bisa kalian tulis, atau bisa kalian hitung sendiri ya. Ini nanti nilainya dapatnya 342. Sehingga jumlah molnya adalah 1 mol. Sedangkan untuk H2O jumlah molnya adalah 11 mol. Tahu ya, ini karena perbandingan koefisien. Ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 11. Sehingga kita dapat 11 mol. Yang ditanyakan adalah volume. Volumenya dalam kondisi STP. Berarti 11 dikali 22,4. Ini hasilnya adalah 246,4. Ini jawabannya adalah yang D. Nomor 45, jika dalam reaksi berikut, reaksi HCl plus Zn berubah menjadi ZnCl2 plus H2, digunakan 25 ml larutan HCl 4M, 4 molar, untuk menghasilkan gas H2. Maka, logam Zn yang diperlukan untuk bereaksi secara sempurna adalah, berarti informasi pertama yang kita peroleh adalah ini, lalu yang ditanyakan adalah massa dari Zn. Oke, untuk jumlah mol dari HCl ini adalah volume dikali molaritas. Volumenya 25 ml dikali 4. Ini hasilnya adalah 100 milimol. Oke ya, ini kita udah tahu nih, jumlah molnya adalah 100. Lalu yang ditanyakan adalah logam Zn. Karena ini koefisiennya 2, ini koefisiennya 1. Berarti ini adalah 50 milimol. Berarti saya tuliskan jumlah mol untuk Zn 50 milimol. Maka untuk masanya 50 dikali dengan 65. Hasilnya adalah 3250. Ini masih miligram. Agar menjadi gram berarti 3,25 gram.
Nah, yang paling mendekati ini yang B ya. Nomor 46, batu kapur sebanyak 25 gram yang mengandung CaCO3, Mr-nya 100, dan zat pengotor dilarutkan dalam air panas hingga sempurna menghasilkan CaOH2 kali, H2O, dan CO2. Jika larutan ini tepat dinetralkan dengan 200 ml larutan HCl2M, maka persentase massa CaCO3 dalam batuan adalah, berarti kita punya batuan CaCO3, ini kita reaksikan dengan H2O, ini berubah menjadi CaOH 2 kali plus H2O dan CO2. Oke ya. Oke, ini CaCO3 untuk koefisiennya cukup kita kasih angka 2 di sini. Lalu selanjutnya reaksinya adalah CaOH 2 kali. CaOH 2 kali itu dititrasi menggunakan HCl. Dia akan berubah menjadi CaCl2 plus H2O. Nah, ini angka 2-nya ada di sini. Oke, yang diketahui dinetralkan dengan 200 ml larutan HCl2M. Berarti jumlah mol untuk HCl bisa kita cari 200 ml dikali 2M. 200 kali 2 berarti ini kan 400 milimol. HCl 400 milimol, maka, ini 400 ya. Maka untuk CaOH 2 kali kita punya 200 milimol. Oke ya. Nah, yang ditanyakan adalah persentase massa CaCO3. Artinya kita punya massa teoritis dari hasil perhitungan dari titrasi. Maka kita hitung untuk massa CaOH 2 kali, ini adalah teoritis. Ini adalah 200 milimol yang ini dikali dengan AR atau MR, dikali dengan MR, MR-nya adalah 100, maka yang diperoleh adalah 20.000. Oke ya, miligram ya ini, karena ini adalah milimol, atau 20 gram. Yang ditanyakan persentase. Persentasenya berarti massa teoritis dibagi dengan massa yang ada atau massa faktual dikali 100%. Teoritisnya adalah 20, massa yang ada, massa faktual ini adalah 25 dikali 100%. Maka hasilnya adalah 80%. Nah, lanjut untuk 47, nomor 47. Ini nomor terakhir ya untuk video ini. Pada elektrolisis leburan NaCl, gas H2 akan terbentuk di katoda. Nah, hati-hati. Hati-hati, karena kata kuncinya di sini kita memiliki leburan NaCl. Artinya, di katoda yang terjadi adalah perubahan dari Na plus elektron berubah menjadi logam Na. Sedangkan di anoda, dari Cl- 2Cl- berubah menjadi Cl2 plus 2 elektron. Yang ada di katoda adalah pengendapan natrium, bukan pembentukan gas H2. Berarti ini salah. Lalu, pernyataan yang kedua, ion natrium Na+, sangat sulit tereduksi menjadi logam Na. Ini benar. Ini bisa dijelaskan jika kita memiliki larutan Na+, yaitu larutan dari golongan 1A, larutan, maka yang tereduksi itu adalah airnya, bukan Na plusnya. Inilah yang disebut bahwa Na plus itu sulit untuk tereduksi. Berarti pernyataan pertama salah, pernyataan yang kedua benar, maka jawabannya, pilihan jawabannya adalah yang D. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kita bisa lanjut di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel kita. Kalian juga bisa loh cek playlist. Di sana ada banyak sekali pilihan latihan soal dari unit-unit lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.